Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Tahta Adumistanti. Saya dari kelas B2 angkatan 2021 dengan NIM 211F10357 dari prodi PLB atau Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketunanetraan. Yaitu yang pertama, definisi tunanetra. Secara bahasa, tuna artinya rugi dan netra artinya mata. Jadi, tunanetra ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, artinya suatu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Dan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra adalah rusak matanya atau luka matanya dan tidak memiliki mata, atau yang disebut dalam kurung buta. Dan menurut ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang, berat, sehingga dalam proses belajar anak tunanetra ini membutuhkan layanan khusus. Yang pertama, definisi. Definisi ialah batasan suatu fakta, objek, konsep, serta keadaan-keadaan berdasarkan waktu, tempat suatu kajian. Identifikasi, menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Kriteria, ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Klasifikasi, sebuah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan gaya hidup seseorang, serta karakteristik, nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Identifikasi tunanetra dilihat secara anatomis fisiologis, mencakup struktur anatomi dan fungsi organ mata. Tunanetra itu rusaknya anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan tunanetra secara anatomi fisiologis, yaitu rusaknya anatomi organ mata akibatnya menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Identifikasi tunanetra secara anatomis fisiologis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara medis. Ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata dan diberikan koreksi pada organ penglihatannya. Yang kedua, secara eksteksis optometris. Ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan sehingga anatomi ini terlihat sangat jelek dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Kriteria ketunanetraan dilihat dari kemampuan melihat. Kemampuan melihat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama buta total atau buta penuh. Mereka yang tidak bisa melihat sama sekali, baik itu gelap atau terang. Yang kedua, memiliki sisa penglihatan atau residual vision adalah mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan cerah. Yang ketiga, kurang penglihatan atau low vision. Identifikasi tunanetra. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi dengan lensa dan alat bantu membaca. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat atau rendah, jadi lantang penglihatannya itu sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan itu buruk dan perlu alat bantu untuk membaca. Yang kelima, kelompok yang termasuk buta total atau tunanetra. Lanjut, karakteristik tunanetra. Tunanetra diklasifikasi atau dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kurang penglihatan atau low vision dan buta total atau totally blind. Kurang penglihatan berarti penderita hanya memiliki keterbatasan dalam penglihatannya namun masihlah dapat melihat. Karakteristik tunanetra yaitu yang pertama adalah suka berfantasi. Kritik atau
Meskipun anak tunanetra tidak dapat melihat keadaan lingkungan di sekitarnya, ia dapat membayangkan suasana sekitarnya sendiri dengan cara berfantasi. Kemampuan ini timbul akibat keterbatasannya dalam melihat secara langsung. Hal ini berbeda dengan anak-anak yang umumnya menggunakan indera penglihatannya untuk melihat-lihat, menambah informasi, ataupun untuk berinteraksi. Meskipun begitu, kemampuan ini ternyata dapat diolah menjadi hal yang positif melalui fantasinya. Anak-anak tunanetra dapat berkarya dan berkreasi dengan luar biasa. Yang kedua, memiliki pikiran yang kritis. Ketidakmampuan anak-anak tunanetra dalam memperoleh informasi visual ternyata menumbuhkan sikap kritis dalam dirinya. Hal ini mereka lakukan karena terbiasa memperoleh informasi secara detail, tidak terbatas pada wujud visual saja. Ini membuat mereka lebih fokus dan kritis ketika menghadapi suatu masalah, berkebalikan dengan sebagian anak-anak pada umumnya yang cenderung puas setelah memperoleh informasi secara visual saja. Yang ketiga, memiliki sifat berani. Anak-anak tunanetra cenderung memiliki sifat berani. Hal ini tumbuh dalam diri mereka akibat konsep diri yang baik. Sikap positif tersebut membantu mereka dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Yang keempat, anak tunanetra perlu dihargai. Anak tunanetra yang memiliki perasaan mudah dan rasa rendah diri yang tinggi. Ini membuat mereka cepat merasa tak nyaman ketika menerima terbuka, terutama jika mengarah pada kekurangannya. Yang kelima, anak tunanetra membutuhkan cara belajar yang berbeda. Perlu diperhatikan, anak-anak tunanetra membutuhkan pendidikan dengan cara yang berbeda dengan anak lainnya. Beberapa metode dan cara pembelajaran yang konvensional tidak dapat diterapkan ketika berhadapan dengan anak tunanetra. Alat-alat seperti red glade, optakon, atau mesin ketik braille dapat digunakan untuk menggunakan alat tulis dan buku yang umumnya digunakan. Proses pembelajarannya pun perlu dilakukan dengan perlahan dan mengandalkan penggunaan indera-indera yang lainnya. Karakteristik anak tunanetra yang satu ini penting untuk dijangkau agar orang-orang di sekitar dapat menunjang proses belajar si anak. Yang keenam, anak tunanetra dan anak berkebutuhan khusus sangat membutuhkan bimbingan orang tuanya. Anak tunanetra dan anak berkebutuhan lainnya sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, terutama orang tua. Mereka akan sangat sulit menghadapi berbagai rintangan jika harus menghadapinya sendiri. Bimbingan dan perhatian orang tua perlu diberikan kepada anak-anak tunanetra dengan sabar. Pastinya itu akan membuat mereka senang dan menghargai untuk melakukan hal-hal positif sebagai upaya mengatasi keterbatasan mereka. Yang ketujuh, verbalisme. Pengalaman dan pengetahuan anak tunanetra pada konsep abstrak mengalami keterbatasan. Hal ini dikarenakan konsep yang bersifat abstrak seperti fata morgana, pelangi, dan lain sebagainya, terdapat bagian-bagian yang tidak dapat dibuat media konkret yang dapat menjelaskan secara detail tentang konsep tersebut. Sehingga hanya dapat dijelaskan melalui verbal. Anak tunanetra yang mengalami keterbatasan dalam pengalaman dan pengetahuan konsep abstrak akan mengalami verbalisme. Sehingga pemahaman anak tunanetra hanya berdasarkan kata-kata saja atau secara verbal. Ada konsep abstrak yang sulit dibuat media konkret yang dapat menyerupai. Lanjut, bab 2. Bab 2 membahas tentang penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Yang pertama, masa postnatal atau terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan. Jadi pada usia perkembangan anak setelah lahir, yaitu pada usia perkembangan anak kurang lebih sampai usia 18 tahun ini, anak masih bisa terjadi kelainan atau kecacatan. Misalnya karena kecelakaan, tumor anak, kejang-kejang, diare, keracunan di hari semasa bayi, dan lain-lain. Berikut ini hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan atau kecacatan anak di masa bayi. Yaitu yang pertama adalah infeksi. Yang kedua, bakteri dari tuberkulosis atau TBC. Yang ketiga, visus meningitis. Yang keempat, NS palatis. Yang kelima, disabilitas mellitus, juga penyakit panas tinggi yang menyebabkan kejang-kejang atau staph. Yang keenam, radang telinga, otitis media. Kemungkinan juga pada waktu dilahirkan.
itu seorang bayi terkena air ketuban. Air ketuban yang masuk ke dalam telinga, biasanya seorang bayi yang kemasukan air ketuban ke dalam telinganya ini akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi jika dibiarkan akan menjadi tuli karena akan teracuni oleh air ketuban tersebut. Kemudian juga akan menyebabkan radang telinga yang bisa disebut otitis media. Yang ketujuh, kemudian penyakit malaria tropicana atau falciparum merupakan jenis penyakit malaria yang paling parah dan satu-satunya parasit malaria yang menyebabkan penyakit mikrovaskuler karena dapat menyebabkan komplikasi berat seperti malaria serebral, anemia berat, syok, gagal ginjal akut, pendarahan, dan sesak nafas. Kemudian penyakit radang telinga atau otitis media, penyakit malaria tropicana, falciparum, karena penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit kronis. Penyakit tersebut bisa disembuhkan, tetapi jika menyerang bayi ini sangat riskan karena penyakit bisa disembuhkan dengan pengobatan secara insentif atau pengobatan terus-menerus. Jadi, jika penyakit tersebut disandang oleh bayi itu, maka akan bisa menghambat perkembangannya, misalnya seperti fisik dan mental. Pada waktu tersebut, anak-anak ini sedang dalam masa pertumbuhan yang sangat pesat pada otaknya, biasanya disebut usia keemasan. Jadi, penyakit anak-anak yang akut ini bisa mengakibatkan komplikasi pada organ mata. Infeksi atau virus yang menyerang saraf ini pada anatomi mata ini akan berdampak pada kebutaan juga, misalnya penyakit tumor otak yang menyerang saraf pusat pada organ penglihatannya. Lanjut bab 3. Bab 3 yaitu membahas penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau berat dan penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Jadi, seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan disebut buta bawaan atau conical blind. Sedangkan penurunan penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu sejak kelahiran disebut buta dapat disebut adventitially blind. Penyakit yang bisa mengakibatkan kelainan pada mata, disabilitas mellitus, hipertensi, ophthalmopathy endokrin, sistemi radang konjungtiva, kelainan genetik, kekurangan vitamin A, dan trauma. Disabilitas mellitus, penyakit yang berbahaya karena pola hidup termasuk penyakit berat menahun. Yang kedua, hipertensi. Kasus ini menyebabkan arteriostik yang mengalami penyempitan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah pada otak yang memberikan gejala edukasi dan pendarahan retina dan akhirnya terjadi penyumbatan arteri atau vena stentalis retina sehingga menyebabkan gangguan penglihatan ringan, sedang, sampai berat. Yang ketiga, ophthalmopathy endokrin. Kelainan endokrin dapat menyebabkan kelainan pada mata yang akan mengakibatkan kesulitan, kekurangan, bahkan kelebihan sirkulasi darah pada tubuh. Yang keempat, infeksi sistemi. Penyakit mata disebabkan oleh usus yang dibawa oleh serangga sehingga menyerang selaput mata dan dapat merusak selaput mata yang tipis. Yang kelima, radang konjungtiva, yaitu infeksi karena penyakit TBC, kelamin juga karena alergi, maka akan terjadi radang kornea. Yang keenam, kelainan genetik. Kelainan ini banyak ditemukan pada kasus kelainan mata yang merupakan keturunan secara geologis. Yang ketujuh, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan terjadinya gangguan mata sampai terjadi kebutaan. Kekurangan vitamin A ini dapat menyebabkan produksi air mata berkurang sehingga dampaknya pada konjungtiva dan kornea. Yang kedelapan, tirkuma diakibatkan karena benda tumpul, benda tajam, dan zat kimia, sinar matahari, dan benda asin yang masuk ke dalam mata.
Sekian, itu saja penjelasan dari saya tentang keturunetraan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu. Terima kasih.